Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan insya Allah kembali lagi bersama saya Utinda Bramani di ruang siar Papila Rahimakumullah. Para pemirsa MTV TV Mujahidin Pontianak dan para pendengar Radio Mujahidin 105,8 FM. Dan juga tentunya masih membersamai di program Majelis Ilmu di hari Sabtu, bertepatan juga di tanggal 31 Agustus tahun 2024. Baik, Papila Rahimakumullah, tentunya ibu-ibu dirahmati Allah. Gimana nih, masih semangat mendengarkan? Masih, Masya Allah. Nih ya, kita akan mengulik kembali ya mengenai tema hari ini, ya. Nih, temanmu adalah surgamu, dimana tadi sudah dikatakan dengan Ustazah kita adalah makhluk yang sempurna. Tentunya juga kita harus pandai memilih ya dengan teman-teman kita. Bagaimana, apalagi biasanya perkumpulan ibu-ibu nih banyak jenisnya Ustazah, ya. Banyak sekali jenisnya. Ada lagi ibu-ibu yang ini, apalagi grup-grup WA-nya tuh ada ibu-ibu ini, yang ini. Ibu ngalamin ya. Nah, tentunya kita harus pandai memilih teman mana sih yang sepatutnya kita jaga, kemudian teman mana sih yang harus panjang nih ya silaturahminya. Ada juga teman yang mungkin dikurangi dulu komunikasinya, agar kenapa? Agar untuk menjaga diri kita ya, agar tidak terpengaruhi. Karena biasanya dengan kata tahu ndak ibu sebelah tuh, mulai itu panjang ya ceritanya ya. Dengan hal-hal seperti itu, semoga kita ibu-ibu semuanya, kita semuanya di sini terjaga dari hal-hal yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan mendengarkan kembali ya mengenai keutamaan untuk temanmu adalah surgamu. Bagaimana kelanjutan setelah tadi diberikan pengantar Ustazah? Boleh kepada Ustazah disilahkan. Baik. Jadi sesi yang kedua ini, kalau temanya temanmu surgamu, seakan-akan ini hanya dapatnya di surga. Padahal temanmu surgamu itu di dunia kita sudah dapat surganya, sudah dapat bahagianya, udah dapat ada aura-aura baik yang kita dapat gitu ya Bu ya. Walaupun hanya WA, SMS, tapi kita dapat aura surganya itu. Benar enggak Bu? Itu karena itu dari Allah. Maka dalam Islam yang dimaksud dengan surga dunia itu ada 3 teman yang baik, yang soleh itu. Yang pertama, teman yang soleh itu dia akan meluruskanmu. Dia akan membawamu kepada arah yang lurus. Kalau dia salah, dibilang salah. Enggak Bu? Kalau dia betul, dibilang betul. Bukan terbalik. Kalau dia betul, disalahkan. Kalau dia salah, dibetulkan. Nah, ini bukan teman yang baik. Sederhana. Berarti kalau kita ngukur, standarnya sederhana aja. Kalau kita betul, dia support, minimal, dah sabar, itu kan. Sabar Bu, memang begitu. Bukan nih marah-marah kan, itulah kau begini. Tapi teman yang baik, dia menyintai kita, menyukai kita, itu dari dalam. Ikhlasnya Allah kasih di sini. Gitu. Jadi teman yang baik itu tidak mesti semuanya dibenarkan sama dia. Oh iya betul, iya. Akhirnya kita tersungkur, masuk paret. Terjerumus kita, bukan hanya di dunia, terjerumus di neraka. Ini teman ini, kenapa penting kita bahas? Karena akan nanti dibawa sampai ke akhirat. 1. Yang kedua, teman yang soleh itu, indikasi yang kedua, dia selalu mendoakan walaupun dalam kesembunyian. Jadi teman yang baik tidak mesti ngomong, aku doakan kau ya, tenang ya, aku doakan terus kau. Tidak mesti seperti itu. Teman yang baik, dalam sebuah hadis disebut oleh Rasulullah SAW, apabila ada seorang muslim yang mendoakan temannya dalam kesendirian, dalam kesembunyian. Kita kebetulan satu sub nih sama teman. Dia mungkin arahnya agak terpisah. Ingat, mungkin dia sedang mengalami ujian, sedang mengalami musibah, dia tidak minta didoakan. Tapi teman yang satu ini betul-betul mencintai dia karena Allah. Kesian, dibantu dia. Karena kondisi ekonomi dan sebagainya, ya Allah, dia angkat tangannya,
Dia berdoa kepada, ya Allah, mohon berikan ketabahan kepada ibu si A, ya Allah. Padahal dia tidak request tadi, dia tidak minta. Tapi dia mengangkat tangannya dengan suara yang sepi, dengan suara yang pelan. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya doanya kepada Allah untuk temannya yang soleh, yang dia cintai, yang dia sukai itu diaminkan oleh malaikat. Masya Allah. Diaminkan oleh malaikat. Diaminkan malaikat, maka Allah kabulkan apa yang dia minta untuk temannya dan dia dapat pahalanya. Jadi tidak rugi kalau kita doakan orang lah. Kan kita sering nitip doa ya Bu. Tapi kalau teman yang soleh tak perlu dititipi. Spontan dia ingat, ya Allah kasihan dia. Ku doakan kepada Allah apa yang terbaik untuk di teman yang soleh. Subhanallah. Itu Rasulullah janji itu. Jadi kalau kita doakan teman dalam kesepian, tanpa diminta, tanpa pakai tulisan, kadang ada teman itu pakai pesan begitu ya, insya Allah akan diaminkan malaikat. Kemudian Allah akan kabulkan dan dia akan dapat pahala. Terus apa yang ketiga? Yang pertama tadi apa Bu? Meluruskan ya Bu ya. Yang baik dikatakan baik, yang buruk dikatakan buruk. Yang kedua, selalu didoakan dan doanya diistijabah oleh Allah walaupun dalam kesunyian. Yang ketiga ini adalah teman yang baik akan memberikan bekas syafaat nanti di hari kiamat. Yang ketiga ini yang luar biasa. Itu tadi dalilnya dalam Quran surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf itu surah yang ke-43. Az-Zukhruf namanya. Zukhruf 43, apa kata Allah? Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Nanti di hari kiamat teman-teman besti-besti, teman-teman dekat kata Allah akan menjadi musuh. Dekat di dunia, ketika di akhirat akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa ketika dia dekat dunia akan dikumpulkan oleh Allah nanti di akhirat. Dijelaskan firman Allah ini dalam tafsir Ibnu Katsir panjang sekali. Nanti di hari akhirat, teman yang membawa kita kepada kejahatan nanti sampai di sana, sampai di akhirat saling menyalahkan. Itulah gagal kau nih, aku tak sholat. Gagal kau inilah rumah tangga aku berantakan. Gara-gara kau inilah aku musyrik kepada Allah. Saling menyalahkan. Padahal dalam dunia ketawa kikik-kikik, senang kesana sini kemari segala macam, tidak nampak bermusuhan. Tapi ketika di akhirat satu menyalahkan, timbul permusuhan. Itulah kata Allah, al-akhilla. Maka bahasa Allah di sini al-akhilla itu teman dekat, Bu. Teman dekat, seperjuangan, udah sama-sama curhat, sama-sama memberikan. Tapi kalau tidak takwa pondasinya, nanti di hari kiamat mereka menjadi musuh. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Ankabut di ayat 25, Nabi Ibrahim itu pernah menasehati umatnya yang menyembah berhala. Jadi umat Nabi Ibrahim itu kan memang banyak penyembah berhala. Kata Ibrahim, kamu yang hari ini nampak berkasih sayang tapi menyembah berhala, ingat, nanti di hari kiamat kalian akan menyalahkan satu dengan yang lain. Kalian akan menjadi musuh antara satu dengan yang lain karena kalian akan dikumpulkan ke dalam neraka, saling menyalahkan. Itulah gagal kau. Itu akan nampak nanti di hari kiamat. Mana auzubil. Insyaallah kita ndak, aura-aura kita baik-baik semuanya. Pengajian yuk, kita ajak. Walaupun dia bilang, letih, tak apa, kita ajak dia. Untuk ke hal yang kebaikan jangan ada kata menyerah.
kita ajari. Karena itu nanti akan menjadi bekas di hari kiamat. Ya. Ada satu lagi yang menyentuh hati dalam tafsir ini menjelaskan, andai kata ada dua sahabat, salah satunya dicuci dulu ke neraka, satunya langsung masuk ke surga, maka penduduk surga mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku tunggu temanku ini. Aku berdoa kepada Engkau supaya lamanya dia di dalam neraka ini karena dia sering mengajak aku kepada kebaikan, tolong berikan syafaat kebaikan dia itu supaya dia lekas keluar dari neraka dan segera bersamaku ke dalam surga. Jadi syafaat yang dimaksud itu adalah sesuatu yang punya efek yang kita sudah lakukan di dunia ini. Memang tidak nampak bekasnya ya Bu ya, biasa-biasa saja. Tapi nanti tabungannya akan kita dapatkan ketika di akhirat. Ibu percaya enggak nih? Percaya. Yakin? Yakin. Makanya berteman dengan orang-orang baik pasti penuh dengan ujian. Ya Bu ya? Baru gak ikut pengajian, dah saleh, dah macam orang soleha, macam orang alim, baru gak ikut pengajian. Nah, biasa itu. Begini biasa itu. Khuffatil jannatu bil makari. Urusan surga itu memang tak ada yang senang, ya. Khuffatil jannatu bil makari. Kalau urusan surga selalu dihiasi dengan yang tidak suka. Tapi khuffatin nar bisyahawat. Tapi kalau urusan neraka, mudah. Enggak. Nah, itu sudah begitulah jalannya. Maka 3 ini merupakan surganya kita ketika mendapatkan teman yang soleh. Pegang dia erat-erat. Tidak berarti ibu ikat dia, jangan. Pegang hatinya, ya. Ikat jiwanya supaya sama-sama satu frekuensi. Satu frekuensi itu? Punya satu visi, punya keinginan. Kalau salah sama-sama mengingatkan. Jadi teman itu yang baik itu tidak takut untuk mengingatkan. Kalau yang satu tidak mau diingatkan, tidak bisa jadi teman ya Bu. Enggak, dia malah ingatkan aku terus ceramah, terus risau aku dengarnya. Bisa nggak jadi teman? Enggak bisa. Tapi Allah akan temukan sama-sama jiwanya, sama-sama hatinya. Apa? Takwa kepada Allah. Maka bukan hanya di dunia, yang 3 ini nampak di dunia, tapi nanti syafaatnya nanti akan diberikan oleh Allah di akhir. Ya. Ini tuh Mbak Indah, 3 hal yang saya yakin ibu-ibu jamaah majelis taklim ini bukan hanya di taklim. Banyak, seragamnya banyak. PKK, ya enggak? Arisan RT. Lihat dari seragamnya udah banyak. Lemari dah penuh dah dengan baju seragam. Artinya di mana-mana kita punya banyak pilihan. Oh, Ustazah, kalau di sini saya punya teman silakan. Di PKK punya teman yang dia itu Masya Allah gitu. Oh, ketika di majelis taklim ada, enggak hanya teman yang soleh itu di majelis taklim. Siapa bilang? Di pasar ada teman. Yang penjual-penjual di pasar itu banyak juga orang-orang baik, ya kan? Di mana di arisan, di kumpulan-kumpulan, silahkan Bu, silahkan kita bersosialisasi. Enggak ada yang selama kita berada di jalur yang baik. Maka kita temukan itu, insya Allah teman yang soleh akan membawa kita ke dalam surga. Masya Allah. Ibu mau masuk surga enggak nih? Semoga kita ketemu lagi di surga ya. Amin. Masya Allah, alhamdulillah. Para pemirsa untuk TV Mujahirin Pontianak, tentunya kita semuanya mengharapkan untuk sama-sama menjalankan kebaikan, ibadah yang taat, menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kita kembali lagi bertemu ya. Ketika di sini hanya bertemu ya, yang para pemirsa hanya melihat dengan dunia televisi, kemudian para pendengar radio Mujahidin hanya mendengarkan saja.
Semoga tak hanya lewat mata dan juga tak hanya lewat telinga, tapi kita bisa bertemu di surga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ikhwah rahimakumullah, kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami di media dakwah Anda.